Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Renungan Harian Toraya, Rabu 10 Februari 2021. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal 3, dimulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini, memuji memuliakan Engkau, bahwa Engkau adalah Allah pemilik diri dan kehidupan kami. Terima kasih untuk hari baru anugerah-Mu saat ini, memulai seluruh kegiatan kami. Kami datang kepadamu Tuhan, akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar kami mendengar dengan baik dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 3 dimulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Amin, firman Tuhan. Renungan kita hari ini diberi tema Yesuslah Anak Allah. Yesus motu anak napuang matua. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika ada orang bertanya, bagi Anda, siapakah Yesus itu? Kira-kira seperti apa jawaban Anda? Dalam pembacaan kita melihat ada beberapa jawaban tentang siapakah Yesus itu. Pertama, bagi kaum Farisi dan Herodian, Yesus adalah pribadi yang membahayakan posisi mereka, sehingga mereka dengan sebenarnya merupakan dua golongan yang selalu bertentangan, malah bisa bersekongkol, sebab mempunyai tujuan yang sama, yaitu membunuh Yesus. Hal itulah yang membuat Yesus menyingkir dari danau Galilea, ayat yang ke-7. Yang kedua, bagi orang banyak yang datang dari berbagai tempat untuk mencari Yesus, Yesus adalah pribadi yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Begitu banyak orang yang butuh disembuhkan dari sakitnya, sehingga mereka berdesak-desakan ingin menjamahnya. Ayat 10 pembacaan kita. Yang ketiga, bagi roh jahat yang merasuki orang-orang, Yesus adalah Anak Allah. Ayat 11. Sungguh ironis, pengakuan yang benar tentang siapa Yesus justru datang dari roh jahat, bukan dari pemimpin agama Yahudi atau dari orang banyak yang sudah mendapat kesembuhan.
Iblis atau roh jahat tahu betul bahwa Yesus sungguh anak Allah, tetapi menolak tunduk di bawah kuasanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kembali pada pertanyaan di awal renungan ini, bagi Anda siapakah Yesus itu? Apakah Yesus adalah pengganggu posisi strategis yang sementara dinikmati dalam zona nyaman saat ini? Atau apakah Yesus hanyalah sekedar pemenuhan kebutuhan, sehingga apabila kebutuhan itu sudah terpenuhi, maka dengan mudah ia dapat ditinggalkan? Ataukah ada yang telah menyatakan pengakuan yang tepat bahwa Yesus adalah anak Allah, namun menolak hidup di bawah kuasanya? Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, nyatakan dalam hidupmu bahwa Yesus adalah anak Allah. Karena itu, marilah sepanjang hidup ini kita tetap pada komitmen kita untuk hidup seturut kehendak-Nya. Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah anak Allah. Terpuji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Begitu besar kuasa dan kasih-Mu Tuhan untuk kami semua. Terima kasih firman-Mu kembali meneguhkan kami sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Yesus adalah anak Allah. Kami sungguh dikuatkan, diteguhkan dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah kami menyatakan dalam seluruh bentuk hidup kami komitmen untuk terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini dalam syafaat bersama dengan seluruh jemaat Rama dan semua anak-anak Tuhan di berbagai tempat melalui ruang virtual hari ini, kami sehati bersyukur bersama untuk semua pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehati berdoa untuk saudara-saudara kami yang mensyukuri pertambahan usia sepanjang minggu ini. Lengkapi sukacita dalam seluruh kehidupan. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang mendapat berkat dalam kehidupan, sembuh dari sakit penyakit, bahkan berkat-berkat yang Tuhan nyatakan. Lengkapi sukacita. Kami berdoa bersama dengan saudara-saudara kami di tengah-tengah jemaat dalam mengangkat tanggung jawab sepanjang hari ini. Mohon pimpinan Tuhan berkati dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab, dalam pengabdian, melayani Tuhan dan melayani sesama. Pemberkatan nikah, baptisan kudus, perjamuan kudus, dalam persiapan minggu ini kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Majelis gereja yang mengatur dan menata pelayanan, seluruh pengurus OIG, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk persiapan sidang majelis gereja. Tuhan memberkati seluruh majelis gereja dan pengurus OIG, semua yang terlibat. Tuhan lengkapi, kuatkan dan teguhkan. Bapa Sorgawi, saat ini dalam syafaat kami bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terus berjuang melawan sakit penyakit. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sementara berjuang dirawat di rumah sakit saat ini. Bapak Peter Tena di Rumah Sakit Hermina, Saudara Mary Rante Padang di Rumah Sakit Sinar Kasih Toraja, Bapak Anton Langke, Ibu Anton Langke di Rumah Sakit Biak Papua, Tristan dan Felin di Rumah Sakit Labuan Baji, Nyonya Rida Sambo atau Nenek Kesia di Rumah Sakit Bayangkara, Bapak Yesa Lulinggi di Rumah Sakit Bayangkara, Nyonya P. Runduk Padang di Rumah Sakit Bayangkara, Bapak Penatua Samuel Tampang di Rumah Sakit Hermina, dan saudara-saudara kami dalam perawatan di rumah
dan isolasi mandiri bahkan di hotel. Tuhan, Engkau mengenal kami satu persatu. Tuhan memberkati Ibu Agustina Patongloan, Bapak Daniel Tandiali, Nyonya Yohana Mokgon, Nyonya Dorce Tumembo, Bapak Ruben Randa, Nyonya CH Dengen, Nenek Boko, Nyonya Matius Ruru, Nyonya Markus Pasak, Saudari Jessica R. Palinggi yang isolasi mandiri di hotel, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbu Awal, Nyonya Agustina Sambara, Bapak WK Randa Bunga, Penatua Nyonya Yeti Kupadang, Diaken Bapak Wendy Tiku Padang, Ibu Ana, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Yusuf Dengen, Nyonya JS Bane, Saudara Naftali Minna, Nyonya Eva Yanti Lantang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Penatua Noplande, Bapak Agus Mangi, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Nyonya M. Barudin Dendang, Bapak Yakob Buang, Nyonya Hermin Barang Ruse, Nyonya Peter Tenna, dan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, mohon belas kasih-Mu Tuhan, pulihkan dan sembuhkan orang-orang yang kami kasihi. Kami percaya di dalam Tuhan ada kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami, saudara-saudara kami yang dalam duka cita karena ditinggalkan oleh orang terkasih. Kami berdoa untuk Ibu Perunduk Padang, kuatkan dan hiburkan bersama dengan anak-anak karena Tuhan memanggil dari tengah-tengah keluarga Bapak Perunduk Padang yang telah dimakamkan tanggal 4 Februari di Makassar. Kami percaya Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan. Bapa Sorgawi, saat ini kami berdoa bersama, memohon pimpinan-Mu Tuhan untuk kondisi yang kami hadapi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, TNI Polri, petugas gugus COVID, tim dokter, dan semua yang memberi diri melayani di tengah-tengah masyarakat. Kami percaya cara Tuhan menguatkan, menopang, dan memberkati. Terima kasih Tuhan, peliharakan seluruh kehidupan kami. Pimpin dan sertai kami menjalani kehidupan beriman. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jawab kami yang datang kepadamu menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Rama saat ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Gembala yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji Tuhan, haleluya, amin. Demikian renungan harian Toraya hari ini. Tuhan memberkati kita semua.